Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara mudah penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dengan pecahan campuran atau sebaliknya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama untuk penjumlahan terlebih dahulu. Di sini ada dua buah bagian. Yang pertama ada yang desimal dengan campuran, lalu bagian selanjutnya ada yang campuran dengan desimal. Pertama kita bahas yang desimal dengan campuran terlebih dahulu. Berikut contoh soalnya. 3,5 ditambah 43/5 sama dengan. Nah, cara mudah untuk menyelesaikan soal seperti ini, itu kita robah terlebih dahulu, baik bentuk desimal maupun pecahan campuran ini, ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, perhatikan cara merubahnya. 3,5. Kalau kita lihat di sini ada satu angka di belakang koma. Ini perlu diingat. Kalau ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Kalau dua angka di belakang koma, itu artinya dia per 100. Sedangkan kalau tiga angka yang di belakang koma, itu artinya dia per 1000 dan seterusnya. 3,5, satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 3,5, sekarang cara penulisannya yaitu 35, perhatikan tanda komanya hilang, namun dia per 10. Ditambah 43/5 juga harus kita robah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya, 4 dikali 5 hasilnya 20, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 3, maka hasilnya 23 dan penyebutnya masih tetap yaitu 5. Sama dengan, nah sekarang sudah membentuk penjumlahan pecahan biasa beda penyebut. Langkah selanjutnya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Berapa KPK dari 10 dan 5? Tentunya adalah 10, maka sekarang penyebutnya menjadi 10. Lanjut. 10 dibagi 10 hasilnya 1, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 35, maka hasilnya 35. Karena sini tambah, maka sini juga ditambah. Lalu 10 dibagi 5 hasilnya 2, lalu 2 dikalikan dengan angka di atasnya 23, maka kita peroleh hasilnya 46. Sama dengan 35 ditambah 46 hasilnya 81 per di bawahnya 10. Sekarang perhatikan. Kebetulan angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah. Itu artinya jawaban kita ini masih bisa disederhanakan, yaitu menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya, perhatikan. 81 dibagi 10 yang mendekati berapa? Tentunya adalah 8. Kenapa tidak 9 misalnya? Kalau 9 di sini dikalikan dengan 10 hasilnya 90, sudah melebihi dari angka 81 di atas ini. Yang kita ambil itu angka di sini. Kalau dikalikan dengan angka di bawah sini, itu hasilnya mendekati di bawah angka ini. Oke, maka yang tepat itu adalah 8. 8 dikali 10 hasilnya 80. Sedangkan angka di atas ini 81. Nah, 81 dikurang 80 berapa? Yaitu 1. 1 kita tulis di atas dan penyebutnya masih tetap 10. Nah, ini dia jawaban dalam bentuk pecahan campuran. Bagaimana kalau jawabannya diminta dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma? Oke, perhatikan kelanjutannya. Ini juga mudah sekali. Kita mulai melanjutkan pergerakannya dari 81/10. Ingat, kata kunci untuk merubah jawaban ke dalam bentuk desimal atau bilangan berkoma itu ada di bagian penyebut. Bagaimana caranya? Penyebutnya itu harus dalam angka 10 atau angka 100 atau angka 1000 dan seterusnya. Mana yang bisa nantinya? Kebetulan di sini penyebutnya sudah angka 10. Nah, 10 nolnya ada 1. Itu artinya kita akan mengambil angka di atas sebanyak satu angka. Ingat, kita mengambil angka di atas itu tergantung berapa banyak nol yang ada di bawah. Kebetulan nol yang di bawah sini ada 1. Itu artinya kita akan mengambil satu angka dari angka di atas ini mulai dari angka belakang. Nah, itu artinya tanda komanya terletak antara 8 dan 1, sehingga jawabannya yaitu 8,1. Nah, ini dia cara penjumlahan untuk desimal dengan campuran. Lanjutkan di sebelahnya yaitu campuran dengan desimal. Perhatikan soalnya. 21/2 ditambah 1,4 sama dengan. Ingat tadi langkah pertama, rubah terlebih dahulu bentuk soal ini, baik campuran maupun desimal ke dalam bentuk pecahan biasa.
2 1 per 2 menjadi pecahan biasa. Caranya 2 dikali 2 hasilnya 4 lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 1. Maka kita peroleh hasilnya 5 dan penyebutnya masih tetap sama yaitu 2. Lalu ditambah 1,4. Perhatikan cara merubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. 1,4 ini ada satu angka di belakang koma. Itu artinya dia per 10. Maka 1,4 sekarang cara penulisannya menjadi 14, perhatikan tanda komanya hilang. Sekarang jadi 14, namun dia per 10. Sama dengan penjumlahan pecahan biasa beda penyebut. Maka langkah selanjutnya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. KPK dari 2 dan 10. Berapa? Yaitu tentunya 10. Maka sekarang penyebutnya menjadi 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5, lalu 5 dikalikan dengan angka di atasnya 5, maka kita peroleh hasilnya 25. Karena sini tambah, sini juga ditambah. 10 dibagi 10 hasilnya 1, lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya 14, maka hasilnya tetap 14. Sama dengan 25 ditambah 14, kita peroleh hasilnya 39, per di bawahnya yaitu 10. Karena angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, maka jawaban kita ini masih bisa disederhanakan, yaitu menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya sama dengan 39 dibagi 10 yang mendekati berapa? Tentunya adalah 3. Sekarang timbul pertanyaan kenapa tidak 4 misalnya di sini. Kalau 4 di sini dikalikan dengan 10 hasilnya 40. Sudah melebihi dari angka 39 yang di atas ini. Oke, makanya diambil angka 3. 3 dikali 10 hasilnya 30. Sedangkan angka di atas ini 39. Nah, 39 dikurang 30 berapa? Yaitu 9. 9 kita tulis di atas, lalu penyebutnya masih tetap sama yaitu 10. Nah, ini dia jawaban dalam bentuk pecahan campuran. Lalu bagaimana kalau jawabannya dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma? Oke, perhatikan kelanjutannya. Ingat, kata kuncinya ada di bagian penyebut. Bagaimana caranya? Penyebutnya harus dalam angka 10 atau angka 100 atau angka 1000 dan seterusnya, mana yang bisa nantinya. Kebetulan di jawaban kita ini penyebutnya sudah angka 10. Oke, nah 10 itu nolnya ada 1. Itu artinya kita akan mengambil satu angka dari angka di atas ini, satu angka mulai dari belakang. Nah, sekarang kita perhatikan tanda komanya itu terletak antara 3 dan 9. Sehingga jawabannya itu adalah 3,9. Dan inilah dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Lanjut, sekarang kita akan membahas bentuk pengurangannya lagi. Oke, di sini juga ada dua bagian. Yang pertama ada yang desimal dengan campuran, lalu nanti ada juga yang campuran dengan desimal. Kita bahas yang desimal dengan campuran terlebih dahulu. Berikut contoh soalnya. 5,4 dikurang 21 per 2 sama dengan. Ingat tadi langkah pertama yang harus kita lakukan, robah terlebih dahulu baik bentuk pecahan desimal maupun pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Itu langkah pertamanya. 5,4 kita robah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan 5,4 di sini ada satu angka di belakang koma. Itu artinya dia per 10. Maka 5,4 sekarang penulisannya yaitu 54. Oke, perhatikan tanda komanya hilang, namun dia per 10. Lalu dikurang. 21 per 2 kita robah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 2 dikali 2 hasilnya 4. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 1. Maka hasilnya yaitu 5. Dan penyebutnya masih tetap yaitu 2. Sama dengan pengurangan pecahan biasa beda penyebut. Nah, langkah selanjutnya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Berapa KPK dari 10 dan 2? Tentunya adalah 10. Maka sekarang penyebutnya menjadi 10. Lanjut. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya 54, maka hasilnya tetap 54. Karena sini kurang, maka sini juga dikurang. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Lalu 5 dikalikan dengan angka di atasnya 5. Kita peroleh hasilnya 25. Sama dengan 54 dikurang 25 hasilnya 29. Dan penyebutnya di sini yaitu 10. Nah, kalau kita perhatikan di sini, angka di atas lebih besar nilainya daripada angka yang di bawah. Itu artinya jawaban kita ini masih bisa disederhanakan, yaitu menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya, perhatikan. 29
dibagi dengan 10 yang mendekati itu adalah 2. Kenapa tidak 3 misalnya? Kalau 3 di sini dikalikan dengan 10 yang di bawah sini hasilnya 30. Sudah melebihi dari angka 29 yang di atas ini. Yang kita ambil hasil kali dari angka sini dengan angka di bawah sini harus di bawah angka ini yang mendekati. Makanya kita ambil angka 2. Nah, 2 dikali 10 hasilnya 20. Sedangkan di sini 29. 29 dikurang 20 berapa? Yaitu 9. 9 kita tulis di atas dan penyebutnya masih tetap sama yaitu 10. Dan ini dia jawaban dalam bentuk pecahan campuran. Lalu bagaimana kalau jawabannya diminta dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma? Oke, perhatikan kelanjutannya. Kita melanjutkannya itu mulai dari jawaban dalam bentuk pecahan biasa ini. Kata kuncinya ada di bagian penyebut. Bagaimana caranya? Penyebutnya harus dalam angka 10 atau angka 100 atau angka 1000 dan seterusnya. Kebetulan di jawaban ini penyebutnya sudah membentuk angka 10. 10 nolnya ada 1. Oke, itu artinya kita akan mengambil satu angka dari angka di atas ini mulai dari belakang. Sehingga kita dapati tanda komanya itu terletak antara 2 dan 9. Sehingga jawabannya itu adalah 2,9. Dan ini dia jawabannya dalam bentuk pecahan desimal. Lanjut kita bahas yang bagian campuran dengan desimal. Ini dia contoh soalnya. 3/2/4 dikurang 0,2 sama dengan. Ingat tadi langkah pertama, robah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 3/2/4. Perhatikan cara merubahnya. 3 kali 4 hasilnya 12. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 2, maka kita peroleh hasilnya 14 dan penyebutnya yaitu 4. Lalu dikurang. 0,2. Ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka cara penulisan 0,2 sekarang menjadi 2 per 10. Sama dengan, perhatikan, pengurangan pecahan biasa beda penyebut. Nah, maka langkah selanjutnya, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Berapa KPK dari 4 dan 10? Tentunya adalah 20. Maka sekarang penyebutnya 20. Lanjut, 20 dibagi 4 hasilnya 5. Lalu 5 dikali 14 hasilnya 70. Karena sini kurang, maka sini juga dikurang. Lalu 20 dibagi 10 hasilnya 2. Lalu 2 dikalikan dengan 2 di atasnya hasilnya 4. Sama dengan 70 dikurang 4 hasilnya 66. Per di bawahnya 20. Nah, kalau kita lihat, angka ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. Ya kan? 66 angka di atas, kalau dibagi 2 hasilnya 33. Lalu angka di bawah 20 dibagi 2 hasilnya 10. Nah, kalau kita lihat kembali, angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah. Itu artinya jawaban ini masih bisa kita sederhanakan lagi, yaitu menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya, 33 dibagi 10 yang mendekati itu adalah 3. 3 dikali 10 hasilnya 30. Sedangkan angka di atas ini 33. Nah, 33 dikurang 30 berapa? Yaitu 3. Dan penyebutnya masih tetap sama yaitu 10. Nah, ini dia jawaban dalam bentuk pecahan campuran. Lalu bagaimana kalau jawabannya dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma? Oke, lanjut. Kata kuncinya ada di bagian penyebut. Bagaimana caranya penyebutnya itu harus dalam angka 10 atau angka 100 atau angka 1000 dan seterusnya, mana yang bisa nantinya. Kebetulan di sini jawabannya ada yang penyebutnya dalam bentuk angka 10. Oke, maka perhatikan yang bagian ini. Per 10 nolnya ada 1. Itu artinya kita akan mengambil satu angka dari angka di atas ini sebanyak satu angka ya dari belakang. Nah, ini dia. Maka tanda komanya itu terletak antara 3 dan 3. Sehingga jawabannya itu adalah 3,3. Dan inilah dia cara penyumlahan dan pengurangan baik desimal dengan campuran maupun campuran dengan desimal. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.